Galang tuh kan kalau lu perhatiin Galang mau pemain asing mau pemain lokal apalagi pemain lokal, Galang tuh kan kalau rebutan rebound nggak peduli gitu. Terus kalau ngajak ribut juga. Halo, nggak kerasa besok kayaknya IBL mulai di Bali. Wih, liburan. Enggak ya? Liburan. Hah? Enggak lah. Tapi auranya selalu liburan ya kalau ke Bali ya. Auranya buka baju di sana. Entah. Gue nggak tahu sih kalau pemain sama klubnya, tapi kalau kita yang ngeliput gitu, wah liburan. Bali gitu, liburan gitu. Wah, halo semua, Dimas Muhari. Dimas pakai baju siapa itu? Ini Adidas klasik punyanya Jonathan ya, namanya vokalisnya Korn siapa? Jonathan ya? Hah? Vokalisnya Korn. Vokalisnya siapa? Korn. Anjir, tua banget. Karena dia waktu nyanyi dulu pakai ini full set Adidas, Adrian. Oh iya, Korn ya. Ini apa namanya? Fred Durst, Limp Bizkit. Limp Bizkit mah. Topi MLB. Nah, Dimas pakai baju meskipun Adidas tapi punyanya LeBron ya. Yo, kan LeBron. Owner ya LeBron. Bukan udah dijual ya? Enggak ya sama LeBron ya? Nggak tahu, nggak inget kayak iya. Siapa pemain yang lu ingat pakai baju itu, Mas? Steve McManaman. Enggak lah, Gerard. Wah, anjir, enggak lah itu. Itu Carlsberg itu zamannya Steve McManaman itu, Michael Owen. Tapi bukan Adidas kan? Robbie. Oh, Reebok gitu ya? Adidas. Robbie Fowler. Enggak, pas Steve McManaman Reebok. Patrick Berger. Ya ampun. Yang pakai taping di hidung. Tahu. Taping di hidung Robbie Fowler kan? Robbie Fowler. Iya. Halo Adrian. Kontroversial. Oh iya lo. Adrian juga keren nih bajunya, kasih Adrian baju lo. Wis. Kansas. Jayhawks. Rockchalk. Rockchalk. Batu kapur. Ini adalah baju minjem operator kita. Minjem Bapak MK. Guys. Besok tuh IBL mulai. Gue lagi di Bali nih, Kang. Wede. Hati-hati boy, sedia payung sebelum hujan. Iya. Awas minuman keras ya. Ya. Oh enggak. Saya no to alkohol lah. Gue kebayangnya minuman keras dari freezer dikeluarin masih batu. Harus ini dulu. Guys. Pop ice. Hanya nih kebanyakan pembukaan nih. Apa namanya? Kita akan ngomongin menurut lu semua di IBL 2023 ini siapa pemain lokal yang bakal sangat menonjol performanya. Jangan lupa beberapa bulan yang lalu November ya, kita tuh baru Indonesia Cup, itu all lokal, lebih mudah kita ngelihatnya. Sekarang tuh ada pemain asing, jadi agak tricky nih nyari pemain siapa yang bisa menonjol di antara banyak pemain asing. Yuk, benar. Ya kita sebut masing-masing dua lah. Lu siapa, Dimas? Febri. Febri mah nama satu klub, dia udah jadi pelatih. Jadi pelatih ya. Yoi. Yang pertama adalah Yesaya gue. Yesaya, oke. Next dulu, gue pikirin dulu. Loh, Yesaya kenapa Yesaya? Oh, langsung ya? Ya iyalah. Yesaya harusnya ngelihat yang kemarin di Solo ya. Solo banyak yang ngomongin ke gua tentang kehebatan satu point guard. Yang ngomong juga nggak tahu namanya siapa karena orang kenalnya Pras. Ada satu point guard Pelita Jaya. Siapa ya namanya ya? Bagus, bukan Pras katanya. Oh alah. Gitu, ngomongnya gitu kan. Siapa yang namanya? Kayak anak baru kan dibilang gitu. Tapi bagus buat handle tim katanya. Nah, ini siapa yang ngomong tadi? Sorry, siapa yang ngomong? Adalah orang-orang basket di Surabaya itu kalau ketemu gue lagi basket ngomongin IBL pasti ngomongnya si Yesaya di Pelita Jaya. Dan beberapa kali gue lihat kayak senjata rahasianya Pelita Jaya. Oke. Yang saat yang lain sudah
nggak bisa memecahkan kebuntuan, ada Yesaya yang mencoba mengobrak-abrik pertahanan lawan. Oke. Dan sudah mulai tenang mainnya, dan beberapa kali juga tembakannya efisien, nggak Oke. forcing, cepat, cepat tapi tenang ya, bukan berantakan. Itu yang gue lihat ya saya sejauh ini. Dari mulai mungkin gue pernah lihat juga dia di kuliah ya, di UPH ya kalau nggak salah. Oke. Sejauh ini, dan dia bermain di timnas juga, yang awal-awal kan masih ya backup lah ya. Nah, sekarang gue belum lihat dia di timnas seperti apa. Yang gue lihat dia di Pelita Jaya sejauh ini, yaitu sudah mulai diomongin orang dan sudah punya kemampuan bisa, kalau kata Coach Sinal, bisa ngomong ke senior-senior lah. Iya. Adrian, siapa Adrian? Ya, kalau gue masih ke MVP-nya aja lah. Abraham. Masih Bram aja lah ya. Kayaknya Ya. So far ngelihat di tahun lalu kan pakai pemain asing. Coach Dave ini nyari pemain asingnya juga nggak nyari yang posisinya sama kayak Bram, yang game mainnya sama kayak Bram. Jadi kan tetap ya satu main satu off gitu kan. Jadi dia bakal yang gue tahu Anthony Januari itu lebih di inside. Yang satunya tuh sempat main buat Puerto Rico, Republik Dominika di World Cup Olympic qualifier, Olympic turnamen qualifier itulah. Jadi tapi kalau lihat gerak-geriknya kayaknya mainnya lebih flamboyan point guard gitu kayaknya sih. Jadi sangat mungkin malah ya pilihannya sih ya kayaknya orangnya lebih suka passing menurut gua ya. Kalau ngelihat kayak apa sih, kayak kita kan kalau udah seringan nonton basket tuh ya lihat orang dari jarak gerak-geriknya tuh kan kayak ya ini ya shooter lah gitu. Udah kelihatan lah ini shooter lah. Ya ini mah maruk lah gitu kan udah kelihatan ya. Ini kayak kelihatan nggak maruk gitu. Dan so far kan dari tahun lalu mereka punya satu pemain asingnya itu satunya kuat di dalam, satunya juga nggak maruk. Emang kayak gitu. Pilihannya kan waktu regular season mereka pakai shooter Sterling. Kemudian gantinya waktu itu juga nggak terlalu maruk, lebih banyak assist gitu. Ya kalau kayak gitu, Bram sebagai pemain yang kuat inside, shootingnya di luar juga kuat, harusnya lebih terfasilitasi. Jadi kayaknya sih bakal tetap tinggi sih poinnya dia di Prawira dan nggak tahu ya, harusnya Bram tuh 95. Ya 27 ke 28 ya, harusnya pas di usia terbaiknya dia, dan so far gue lihat juga kondisi fisiknya juga lagi baik-baiknya sih, harusnya ya ini musim yang mungkin harusnya bisa jadi lebih lagi naikin levelnya dia. Ya gue harap sih itu tadi ya, gue harap kayak kita ngomong di podcast sebelumnya bisa 20 poin gitu atau ya at least 18 gitu per game. Sip. Kalau gue sih ini Prastawa. Pelita Jaya kita semua aman-aman nih. Pelita Jaya sih dia Prawira. Buat gue di era pemain asing di mana mereka maruk biasanya, dalam tanda kutip maruk ya, banyak dominan gitu. Gue berharap ini bisa dimanfaatkan oleh para penembak gitu. Dan kita tahu harusnya Prastawa itu rajin nembak, percaya diri nembak, dan itu jadi peluang dia untuk gali poin lagi lebih dalam, lebih banyak daripada musim-musim sebelumnya. Kita lihat dia di Indonesia Cup, Piala Indonesia di Solo beberapa bulan yang lalu itu, Pras juga tambah matang menurut gua, lebih matang daripada sebelumnya. Bagaimana ngelihatnya? Kalau dulu tuh seolah-olah dia hanya ngejar nembak aja, tiba-tiba nembak. Nah di kemarin tuh kelihatan ketika dia bermain mikir gitu, dia penetrasi, dia bisa berhenti sebentar, ada sepersekian detik dia bisa memutuskan antara mengoper bola atau masuk penetrasi atau nembak di titik itu gitu. Jadi itu yang membuat gue percaya Pras harusnya bisa lebih bagus lagi di musim 2023 ini. Dan dengan ketariknya beberapa pemain
karena performa asing gitu, ya harusnya bisa jadi Pras bisa lebih leluasa gitu untuk nemuin spot-spot baru untuk nembak gitu, atau enggak dia tinggal terusin apa yang dia lakuin aja sih gitu. Dimas, atau dia berubah mainnya. Satu sih yang menarik dari PJ nih ya, pas dari kalian berdua milih pemain PJ ya, gue penasaran banget itu bagi menit bermainnya gimana. Iya makanya. Soalnya Agassi balik. Kalau nggak ada Agassi, gue masih santai aja. Agassi balik, Agassi main. Udah sosokan lagi waktu itu gue tanyain, lu main nggak, balik nggak gitu. Belum tahu gue Bray. Gue belum tahu nih libur apa enggak. Tiba-tiba datang ke Jakarta. Emang kabar juga sih Agassi. Tapi ya itu kalau ada Agassi main, karena Agassi kan all around ya. Yeah. Menurut gua dia 1-3 lah gitu. Kalau lu mau paksa main super small, mau lu taruh dia di 4 juga masih oke-oke aja menurut gua selama pemain asingnya masih match up ya, bukan nama dia gitu. Tapi ya itu kalau Agassi main itu posisi Pras, Yesaya sampai Arigi itu bisa ketutup juga tuh. Jadi maksudnya ya terserah pelatihnya suka yang kayak apa mainnya. Jadi ya karena kan kemarin Indonesia Cup Agassi belum ada, jadi kita nggak tahu preferensinya dia ke siapa nih gitu. Kalau so far sih menurut gue sih buat starting kayaknya ya si Pras sama Agassi sih harusnya. Ya. Berarti Boy lu suka Pras yang selama ini ya, nggak perlu berubah permainannya? Berubah. Kemarin tuh gue agak takjub karena kan kita nonton di bawah ring ya. Pas di Solo tuh gue nonton di bawah ring, jadi kelihatan mimiknya ketika dia, gue ngelihat ketika dia main tuh lebih mikirnya tuh lebih intens gitu. Beberapa kali ketika dia penetrasi, dia nggak keputusan itu bukan dipikirkan dari awal, tapi begitu dia masuk, dia tuh di dalam tuh ketika ketutup tuh dia bisa mikir dengan cepat dan tepat gitu. Jadi dia misalnya, wah nih passing nih, tuh gue nembak floater atau apa gitu dalam jarak dekat, nggak perlu dipenetrasi sampai dalam dengan layup. Menurut gue tambah mateng gitu. Dan kalau nembak jarak jauh, ya tinggal mempertahankan akurasi aja, field goals-nya mudah-mudahan bagus gitu. Itu sih udah emang naluri dia di situ si Pras gitu. Tinggal ya mudah-mudahan seperti minggu lalu ya harapan gue Pras gitu juga yang dari Pelita Jaya yang bisa 15 poin ke atas gitu, 15 sampai 20 per game mudah-mudahan. Siapa lagi Mas? Satu lagi dari lo. Gue bingung antara dua ya. Siapa? Antara Patrick sama Ikram. Gue sebenarnya pengen lihat Ikram sih. Ya. Ikram tuh usianya berapa ya Ikram tuh ya? Masih main PON berarti 98 kalau nggak 99. 99 tuh berarti 23-an ya. Sekarang ya 24 25 mungkin ya. Nah, terus. Ya, gue tahu kecilnya ya. Setelah gue latihan, dia yang datang latihan, kucuk datang dari kecil sekarang sampai. Ya. Oh, kalau lu udah pasti ketemu Dim. Sama siapa? Kan dia ikut junior latihan. Iya, masih ketemu, enggak lah. Dia masih yang KU mungkin bahkan mungkin si Ikram 2000 kali. Iya, enggak, gua rasa kalau enggak 24 25 kok. Terus. Oh, oke. Ikram atau siapa tadi? Patrick. Oh, Patrick Nicholas. Ikram harusnya adalah first opsinya Bima Perkasa ya, menurut gua ya. Karena pengalamannya gua rasa udah banyak ya. Karena udah main di timnas junior dan ya banyak lah, udah main di PON apa segala macem lah ya. PON baru ini ya, main kan ya. Sekali doang, Jatim doang. Dan lihat performanya juga kemarin luar biasa. Salah satu ya poin terbanyak kayaknya yang kemarin di mana tuh? Dia sama Nuke lah, di Solo dia sama Nuke. Ya, gua rasa dia bisa bawa timnya sebagai key player buat Bima Perkasa dengan skill-skillnya, dengan kehebatannya. Yang gue suka gue ingat banget dulu kita ngomongin Timnas Patriot, gue bilang dia adalah pemain yang fundamental banget. Karena menurut gue pemain yang offense saat melakukan triple threat itu menurut gue adalah fundamentalnya bagus. Triple threat aja lu dapat bola udah tahu mau ngapain kan dengan triple threat. Nah, itu jarang gue lihat. Tapi kan semua triple threat banyak jenisnya ya. Tapi Ikram ini benar-benar fundamental triple threat. Dan sekarang dia sudah berani bawa bola
dari backcourt to frontcourt dan bisa minta pick and roll. Gue tahu dia pernah cedera, nah itu yang gue takutkan. Kan orang cedera tuh kadang suka ngeluh-ngeluh, kambuh-kambuhan. Itu yang gue, kalau menurut gue lu masih muda, tahan aja lah sampai season selesai gitu. Karena lu sangat dipentingkan oleh tim lu, dan lu punya kemampuan itu yang bisa lu tunjukin ke tim lu dan basket Indonesia. Mudah-mudahan kita nggak hitung cederanya ya, karena cedera kan semua pemain ya. Iya, dan kemampuannya itulah gue lihat udah bisa bawa bola, udah bisa, ya keren lah, udah fundamentalnya udah mulai berkembang lah ini anak. Oke, sip. Adrian, siapa Adrian? Kalau harus sebut satu lagi. Ya aman lah, aman mulu kalau gue mah. Bapak Caleb. Bapak Caleb ya. Iya. Gue apa ya? Gue tuh selalu mensupport Caleb karena apa? Karena Caleb itu adalah, Caleb tuh bisa jadi apa ya, penyemangat buat banyak pemain di luar sana yang nggak atletis. Bahwa lu tetap bisa jago meskipun nggak atletis gitu. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan skill yang lain dan bermain seefektif mungkin. Dan di situ adalah seorang Caleb gitu. Jadi karena ya tahun lalu dia top score buat liga, tapi nggak MVP ya. Ya karena klubnya tahun lalu ya itu ya yang harus dicari, komposisinya Dewa tuh yang terbaik kayak apa gitu. Tapi gimana ya, kadang menarik sih, maksudnya bener kata Kang Idan beberapa kali kita ngobrol bahwa Bapak Xaverius Prawiro ini mentalnya sudah berbeda nih dari yang dulu-dulu sebelum gabung ke Dewa gitu. Ya. Dia lebih provide, lebih ini, jadi itu yang membuat Caleb pun jadi lebih banyak juga poinnya. Tapi ya itu, Caleb nih ups and down-nya terlalu tinggi di game-game musim lalu gitu. Kadang-kadang bisa dia strike kayak 3 game beruntun 18, 20, 18 gitu, tiba-tiba 4 gitu, 6 gitu. Jadi tapi ya 1 game 2 game terus balik lagi gitu. Jadi ya itu kenapa ya bisa jadi juga karena kan kemarin kan kita di second half-nya pakai bubble ya. Capek juga mungkin ya, tapi semoga di musim ini enggak ya. Gue sih berharapnya Caleb stay main kayak dia aja, dan semoga pemain asingnya nggak maruk-maruk. Itu aja, karena gue jujur belum lihat secara profil, dan pemain asingnya Dewa ini termasuk yang paling terlambat datang ke Indonesia karena mereka masih main di liga lain. Jadi ya semoga at least ada di spot-spotnya Caleb, dan Caleb bisa memaksimalkan itu dengan baik, dan semoga gak cedera lah. Semoga masih bisa 2 tahun lagi lah, Caleb ya. Sehat-sehat lah ya. Ya kita asumsi baik. Iya. Enggak, maksudnya kayak gini kan, kita tahu cedera Caleb ya. Riwayatnya gitu. Semoga, maksudnya ya cedera. Dia tuh sebenarnya waktu itu sempat ngomong, waktu itu gue tulis juga di Main Basket kayaknya, atau enggak ya, gue lupa. Dia diprediksi tuh main cuma 2-3 musim lagi gitu. Tapi semoga sih kalau lihat gerakannya sih ya masih aman-aman aja, semoga nggak. So far sih ngomong nggak pernah pulang itu kayak sakit-sakit gitu, semoga enggak ya. Iya, semoga enggak lah gitu. Makanya di situ. Ya. Sip Caleb ya. Gua ini gue pengen lihat Widi SM. Ini pilihan yang menarik sih. Widi, gue pengen lihat bagaimana Widi kini berada di tim-tim yang beberapa pemainnya tuh house point, banyak pemain yang house point gitu, dan bagaimana Widi menjadi pelayan yang baik bagi teman-temannya gitu. Jadi dia nggak perlu dia yang jadi maruk untuk nyetak poin, dan nggak perlu ini gitu, karena banyak sekali, ada Sandi misalnya di pojok, ada Juan, ada Arki penetrasi, belum lagi asingnya 2 tuh ganti-gantian, mana yang bagus gitu. Udah pensiun. Sorry Vin. Nah, gue pengen lihat Widi di situ gitu. Mampu nggak Widi misalnya, kalau dari tadi dan dari kemarin, dari minggu lalu kita ngomong pemain 20 poin per game gitu. Widi mampu nggak 6-7 assist per game gitu, 8 assist per game gitu. Apakah itu sesuatu yang sulit atau justru jadi mudah gara-gara teman-temannya seperti itu gitu? Bagaimana dia bisa ngatur teman-temannya di Satria Muda, tinggal nangkep dan nembak gitu, catch and shoot, karena dia bagus ngaturnya. Syukur-syukur kalau dia, karena sudah sangat berbahaya teman-teman yang lain, kita tahu Satria Muda, dia pun akhirnya nyetak poin gitu. Dia pun akhirnya nyetak poin yang kita ngomongin minggu lalu apa barusan ya, tentang double-double poin assist
Minggu lalu. Minggu lalu poin assist. Ya, mudah-mudahan Widi setidaknya bisa bikin double poin assist 5 kali aja. Banyak ya 5 kali ya. Itu 5 kali aja gitu. Gua Widi. Tapi sebelum ke sana sih kita selayaknya menunggu siapa pilihannya Coach Yobel untuk point guard. Ya. Ada Hardianus masih ada di sana dan masih sangat memberikan performa yang oke aja menurut gua gitu. Maksudnya untuk standar di IBL masih sangat fine aja. Maksudnya ya sama kemarin di Indonesian Cup pun ya di level yang sama Widi, tapi ya Widi karena datang dari sana lagi baru di sana, menurut gua sih masih jet lag parah ya. Jadi mungkin secara fisiknya nggak terlalu oke. Tapi saat udah oke nih siapa yang dipilih nih dua-duanya, gue juga penasaran sih sebenarnya. Apa dibagi rata gitu? Gue rasa sih ini menarik nih buat gue. SM ini ada di masa transisi. SM itu kan selalu SM itu selalu mampu gini. SM itu dari tahun berapa ya? Dari tahun 99 tuh dia sudah mulai dominasi itu. 99 lalu kemudian Aspak juara 3 kali. 2000, 2001, 2002 terus kemudian dia mulai nyelip. Oh ini abis nih pemain ini nih. Selesai nih, datang pemain baru. Wah selesai nih pemain ini udah gak ada yang nembak gitu. Datang pemain baru. Oh Amin Prihantono udah mulai habis. Datang Gunawan gitu. Gunawan udah selesai nih gini. Datang Sandi Ibrahim gitu. Nah sekarang nih menurut gua adalah fase yang menarik di mana ada transisi Hardianus ke Widi gitu. Ke Widi. Dia mau buat Wenda, Faisal sama Asun. Jadi dia Widi, Ardi sama Erga. Erga benar. Tapi kalau Erga tuh lebih ke Faisal Wenda lah. Erga tuh Wendanya, Faisalnya tuh antara Widi sama Hardinya gitu. Jadi buat gue menarik di transisi ini nanti karena SM tuh kan begitu. Di shooter mereka selalu regenerasi dengan baik. Di point guard mulai dari Agung gitu, bahkan dari sebelumnya siapa gitu. Agung, lalu kemudian pindah ke Faisal, lalu kemudian ada backupnya Wenda, terus kemudian ada Hardi. Nah sekarang nih transisinya, karena kita tahu Hardi juga udah berapa lama? Dari tahun 2010 kalau nggak salah Hardi ya. Udah main 2010. Di Hang Tuahnya. Di Hang Tuahnya. Itu udah hampir 13-14 tahun Hardi di liga gitu. Jadi enggak lah, 2012 kok. Hardi. Segituan lah. 10 tahunan lah. 10 tahun lebih. Jadi transisi ini jadi menarik. Apalagi si siapa namanya? Widi didatangkan dengan rebutan ya gitu ya. Jadi buat gua akan dimaksimalkan lah sama SM gitu. Lumayan loh gitu. Hardi tolong bimbing Widi gitu. Karena bagaimanapun pengalamannya juaranya Hardi lebih banyak gitu. Iya benar Hardi lebih banyak. Iya. Ini baru sekali Widi. Pengalaman itu gitu kan. Jadi bagaimana Hardi sudah punya pengalaman final beberapa kali, menang maupun kalah. Menang di final dan kalah di final. Tough guy lah dia mah. Iya udah gitu. Jadi dia akan mulai ngasih MVP gitu. Final MVP 2021 Hardi. Terus juga timnas juga udah di beberapa kali. Widi tuh belum pernah major turnamen timnas. Iya. Di FIBA Asia Cup main ya Widi ya, cuman nggak banyak main. Iya itu maksudnya menitnya juga kecil banget kan? Ya nggak banyak main dia. Iya itu sih gua Widi ya. Belum pernah. Gua berharap Widi akan tampil lebih banyak. Kita akan lihat gaya main yang baru lagi gitu. Dari Widi, bagaimana dia melayani teman-temannya di SM. Itu sih gue, dua pemain gue gitu. Lu berdua masih ada satu atau dua pemain yang menurut gini aja deh, gini. Dari tadi kan ngomongin yang pemain kecil. Big man deh, kita pilih satu-satu. Sok big man. Lu siapa Mas? Lu dulu aja. Lu Andrian. Big man. Anjir apa? Pure big man ya, gue gak mau straight. Big man ya? Iya, big man. Satu-satu aja, jangan banyak-banyak. Big man. Big man siapa? Bingung loh. Gue sudah ada nih, gue di kepala gue nih. Siapa? Oh, pemainnya Satya Wacana gue, Randi. Iya, itu siapa namanya? Kurus ya? Aduh, iya. Randi Prasetya tuh. Yang ngedang-ngedang ya? Gue punya, gue punya, gue kalau lihat
pemain asing ya, kalau ada pemain asing ya gitu. Dia Ya, dapat big man Indonesia yang bagus. pokoknya Satya Wacana itu juga selalu naik gitu loh kalau ada pemain asing. Iya, iya. Pemain-pemainnya tuh step up semua, kayak Hengki Laka itu pernah kayak 10 poin, 3 poinnya akurasinya bagus banget saat ada pemain asing gitu. Jadi Ya. jangan mungkin ini maksudnya Randy sekarang waktunya dia naik gitu ya. Juga kemarin dapat info dia extended kontrak, jadi ini kontrak year-nya baru gitu, harusnya motivasinya semakin tinggi dan kemarin sih ya waktu di Indonesia Cup defensively sudah menunjukkan kemampuan yang bagus menurut gua ya. Dia baca timing buat bloknya dan semuanya ini udah cukup bagus. Tinggal offense-nya aja. Offense-nya masih sangat terbatas, maksudnya di area dunker spot aja. Tapi kalau ada pemain asing di area dunker spot itu diisi sama dia, udah enak gitu loh. Jadi paling nggak dapat berapa ya, 6 kali attempt lah, 3 masuk itu kan udah, terus tambah free throw kan udah 10 poin, 10 rebound gitu kan lumayan. Randy gua. Itu siapa, Mas? Dia ngasih ide sendiri, nggak tahu apa punya sendiri. Iya lu asal lu bikin pusing aja lu. Susah memang kan, susah kita cari big man itu. Adi Pratama suruh main lagi. Iya, kayak begitu tuh nggak siapa coba sekarang. Coming. Iya, koming galak. Hah? Kok itu Bapak Koming aja kalau kita ajak ke sini, nggak usah gua. Pandu aja deh gua, Pandu. Oh, Pandu ya. Pandu bisa dong, sama dong, big man dong. Boleh. Sama. Pandu timing block luar biasa, cepat, pick and roll, tricky ya, gue bilang tricky, pick and roll. Nggak tahu ya, gue ngeliat dari zaman Garuda berubah nama segala macam, semua pemain mereka tuh tricky semuanya. Iya. Nggak tahu belajarnya di mana gue ya, apa memang udah dibuat kayak begitu. Pandu itu tricky dan rebound juga luar biasa. Itu yang gue harapkan sih, beberapa kali Adrian juga ya, Idan juga bisa lah mungkin ya masuk timnas gitu, ikut seleksi dulu. Udah select tim dia. Nah itu yang gue harapkan sih, Pandu sih bisa muncul di season 2023. Siapa Kang? Gue tadi lupa namanya, yang si Satya Wacana itu gue suka. Siapa tadi namanya? Randy. Walaupun gue tetap ya, kalau di Indonesia tuh gue selalu berharap pemain-pemain seperti Randy, seperti Ikram yang lu sebut tadi tuh lebih mastery lagi di dribble gitu. Dribblenya harus lebih bagus gitu, kontrol bolanya lebih bagus, terus passingnya juga lebih bagus gitu. Nggak benar-benar mengandalkan postman di bawah gitu, karena ketika dia sudah di level yang lebih tinggi regional, apa yang lu dapatkan di liga kita ini agak sulit diaplikasikan di luar gitu. Benar. Pemainnya lebih skillful, lebih powerful gitu. Jadi dia harus nambah banyak senjata gitu nama. Big man siapa ya? Gue tuh sulit mengingat yang baru-baru. Padlan. Nah, itu dia. Barangkali kalau cuma mengandalkan kekuatan ya. Ini gue sebutnya. Sebenarnya gue galak nih misalnya. Anak daerah lu sendiri, masa lu lupa kan? Si siapa, Nixon? Iya, enggak lo. Oh iya, Nixon ini ya. Gini. Vincent. Oh ya, Vincent dimarahin waktu itu di Indonesia Cup sama pelatih. Wah, nih gue curiga Vincent bakal lebih banyak dimarahin ntar nih. Pas di ini, soalnya lawannya lebih tangguh lagi. Ruslan gimana? Ruslan di mana? NSA masih? NSA. Masih. Ruslan itu ajaibly dia tuh insting bloknya apa ya, bertahan gitu sejak dari zaman dulu sampai sekarang terakhir itu masih oke gitu. Nah gue berharap operasi. Gue berharap ini kan dari berbagai aspek kita ngelihatnya big man-nya ya, dia bantu di sisi mana gitu. Ya nambah 2 blok gitu per game, mudah-mudahan bisa lah 2 blok. Firman karena juga nanti bisa itu Firman. Hah? Firman. Oh iya Firman Firman sama Tri Hartanto udah jadi pelatih. Hah? Enggak, kacau. Gimana sih? Tri Hartanto bukan asisten pelatih ya? Beda orang. Ya enggak. Firman memang beda orang. Firman dan Tri Hartanto maksud gua. Firman kan masih main. Ya. Tri juga masih lah. Tri bukan jadi asisten ya? Kemarin gua lihat di
Enggak, lu lihat lagi rolling kali. Nggak tahu. Nanti gue cek lagi ya. Gue kalau nggak salah lihat di roster mana. Enggak. Enggak, masih main ya Tri Hartanto ya? Masih. Ya Tri Hartanto gitu. Ya tapi sulit ya. Minta maaf dulu kan, ngaco lu. Tapi gue nggak milih big man. Gue nggak milih Tri ya. Ya. Lu Tapi milih ada apa? sedikit Ruslan, harapan. Sisa-sisa tuh gue di Galang sih kemarin sejak Oh, Indonesia Cup ya. jalan. Di Galang. Galang itu ya main screen, terus rebound pastinya. Galang tuh kan kalau lu perhatiin Galang mau pemain asing mau pemain lokal, apalagi pemain lokal, Galang tuh kan kalau rebutan rebound nggak peduli gitu. Terus kalau ngajak ribut juga jadi kasarnya, tapi buat screen sih gua screen. Terus juga pas di Indonesia Cup beberapa kali gua melihat Galang yang dulu gitu, dia mulai mencoba skor. Dulu Galang itu waktu di SM itu skor mulu gitu, 10 poin, 12 poin, berapa belas poin gitu, sering Galang dulu bikin gitu. Nah, itu agak hilang ketika dia balik lagi di Prawira, di Bima Perkasa sama Prawira. Gue berharap di Bali adalah gitu. Dia bantu screen, terus kemudian dia bantu rebound, ofensif, dan skor. Home lagi ya, home berarti ya, home. Hah? Dia di Bali kan? Oh ya, main di home. Dia main di home. Tapi Bali lucunya tadi di postingannya gue lihat home-nya yang di pantai itu di posting lapangannya. 3x3. Iya. Nambah satu lagi deh gua. Siapa? Siapa? Kiang Lim. Oh, Rans. Ini jebolannya Esa Unggul kan. Ini juga ngeselin sih orangnya. Menurut gue ya, maksudnya cara mainnya ya. Cara mainnya ini ngeselin gitu, kayak seolah-olah gak ngapa-ngapain gitu kadang-kadang. Kalau lu mikir, ini orang ngapain sih, lari doang sebenarnya kayak gitu. Tapi ya itu, kalau soalnya kenapa gue pilih Kiang, karena Hakim Scott masih di sana. Gitu. Jadi Hakim Scott ini kan point guard kecil gitu ya, sukanya pick and roll gitu kan. Ya. Nah Kiang ini oke juga kalau buat roll gitu. Kayak bener-bener menurut gue sih, nggak tahu sih ya, nggak jadi deh. Menurut gue tadi sempat ngomong seolah-olah kayak Herman Wewe. Ya. Gitu. Ada ini juga loh, satu. Nggak berasa gitu, tapi mirip sih. Ya, ada satu yang lama nggak main, tapi bisa jadi main musim ini, Christian Lim. Oh iya. Semoga deh. Christian Lim, mudah-mudahan sehat ya. Christian Lim ya, mudah-mudahan sehat. Tidaknya. Ini kita ngomongin semua big man jadi. Akhirnya kita bisa ngeliat performanya Lim setelah sekian lama gitu. Gue berharap at least dia main sehat gitu. Karena lama banget dia cedera gitu. 2018 dia Achilles di turnamen 50 tahun Pasifik. Masih pakai aspak. Cedera Achilles sendirian, no contact sendirian. Achillesnya putus. Udah habis itu ya kita ingat dia ke SM. Gak pernah main. Sama di Dewa udah. Iya, dua itu aja. Gue berharap at least Lim dapat peluang untuk main. Dan yang gue senang kalau ngikutin nih ya, walaupun kita nggak pernah lihat dia main gitu, jarang, bahkan mungkin memang nggak pernah lihat main, tapi yang gue sense dari Christian Lim adalah dia ada di situ terus gitu. Mudah-mudahan artinya, yang mudah-mudahan gue nggak keliru, artinya dia semangat dia untuk balik tuh, lapar banget gitu. Mudah-mudahan dia bisa main, syukur-syukur improve untuk timnya. Dewa ya. Dan bisa Rookie of the Year nggak sih ya? Rookie of the Year tahun 2014 2015 gitu. 2014 atau 2013. Sorry, 2014 kalau nggak salah. 2013 tuh di Boy ya, masalahnya. Dia angkatan lulus SMA 2011 sih. Ya. Ya, Christian Lim sih itu. Jadi pilihan lu siapa, Boy? Gue Galang. Oke. Galang. Lang. Gua Williamson Situmorang aja. Oh, itu tuh. Dua itu. Sip. Ada tambahan nggak? Adrian ada lagi? Jangan nambah masalah, Dimas. Enggak. Gimana kalau siapa yang rookie yang bakal semua dua-duanya mampus? Yang mana lagi ya gitu. Tapi gue kasih satu nama yang lumayan, dua nama yang menurut gue bakal lumayan ya. Satu rookie Satya Wacana, namanya Calvin Jeremias, kemarin di Indonesia Cup udah lumayan. Point guard-nya Satya Wacana left-handed, anak Pontianak kalau nggak salah, lumayan. Satu lagi left-handed juga,
Jadi 2 pemain left-handed. Satu lagi dari bumi Borneo, namanya Sultan Prawira. Kalau lu ketemu kayak mukanya sedikit-sedikit ya, kalau lu sekilas gitu ngeliatnya kayak Pras mukanya. Kok Pras gitu, tapi ternyata bukan. Gue kira saudara bukan sih gitu. Kayak mirip-mirip, namanya Sultan Prawira, dari SA Unggul juga, left-handed juga, dan ya di game-game Indonesia Cup yang 2 game pertama kalau nggak salah masih ngasih performa yang luar bagus sih gitu. Lumayan lah. Pemain mana? Rookie, ya. Borneo. Borneo. Namanya Tondi Raja. Silent. Borneo sama Satya Wacana, sama-sama guard lah. Iya. Datanya. Dan Oke. Jerry Lolowang. Sip. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Yang lagi di Bali, jangan lupa nonton IBL. Ini sekali setahun. Udah berapa tahun juga nih nggak ke Bali nih. Kecuali 3x3 ya. Sama ABL waktu itu. Kapan sih? Setahun. Setahun, 2 tahun, bukan 2 tahun pas. Setahun, tahun lalu. Tahun lalu ada gitu? Nggak Ya, ada. tahun lalu kita ke Bali maksudnya. Nggak, maksudnya IBL. Oh, IBL. IBL kan dari tahun berapa terakhir? 2019. Iya. Udah lama tuh. Jadi ayo nonton ke sana. Tiketnya murah banget. Berapa tiketnya gue nggak tahu sih. Beli terusan. Mencoba promosinya. Jangan beli di calo. Nggak apa-apa, lu beli di calo kalau misalnya udah nggak dapet. Bagi-bagi rezeki lah. Sip. Oke, Mas. Lu selain punya Liverpool, jersey apa lagi? Liga Inggris yang lu punya? Gak ada. Oh ya, bagus. Berarti lu Del Piero kata dia. Del Piero. Tapi gue bukan penggemar ini juga. Liverpool. Liverpool. Ya, kita tahu kok. Lu Persebaya banget lu. Gue sharp. Waduh. Sharp tapi bajunya ini nggak bener tuh. Kacau lu dia. Kacau lu dia. Sharp makanya Carlsberg. Persebin, Persatuan Sepak Bola Binjai. Yoi. PSBJ. Oke. Sip, terima kasih Mas. Silakan Mas. Ya. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast. Kalau mau kalau mau ada tahu video terbaru dari kita, nyalakan notifikasinya biar kasih tahu sama YouTube. Karena tayangnya udah nggak sesuai nih. Sesuai admin kita lah. Iya, admin kita sibuk. Iya makanya. Adminnya tadi tweet war di Twitter. Ya udah ya. Oke, sip. Assalamualaikum semuanya, terima kasih. Bye.